Mari kita lanjutkan kajian surah Al-Hijr, mengkaji dalam ayat per ayat. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-5. Ayat ayat ke-6 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata bahwa wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Dia tidak menyebut Muhammad, ya. Padahal orang yang kenal, ya. Orang yang baik dikenal dengan Al-Amin. Tapi mereka mengatakan, hai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, ya, ngejek gitu ya, dan mengatakan dia gila. Itu yang membuat Nabi Muhammad SAW sempit. Dan sudah saya jelaskan bagaimana Allah membuat hatinya lapang dengan perintah bertasbih dan memuji Tuhan engkau, dan jadilah engkau orang yang sujud, ya, selalu sholat gitu. Mudah-mudahan kita bisa meniru, ya, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi zikr. Disebut waktu itu dikenal Al-Quran sebagai zikir. Saya sudah jelaskan beberapa persamaan, ya. Zikir, Alkitab, Al-Furqan, Al-Quran dan sebagainya. Sudah saya jelaskan juga maknanya, walaupun masih sepintas, ya. Innaka la majnun, sungguh engkau gila, ya. Nah, mereka memberikan saran, gitu ya. Jadi macam-macam kelakuan orang itu kalau tidak suka, ya. Kalau tidak suka itu macam-macam aja alasannya, dibuat-buat gitu, ya. Lauma ta'tina bil malaikah in kunta minas shadiqin. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Berarti mereka kenal dengan malaikat, ya. Malaikat. Mereka kenal dengan malaikat dan mereka memberi alternatif. Kenapa enggak diturunkan malaikat saja, ya, tidak manusia seperti engkau gitu. Nanti di surah-surah lain kita lanjutkan nanti berkenaan dengan argumentasi. Tapi bagi kita ini orang yang tidak suka, ya, tidak suka. Jadi dengan alasan yang bermacam-macam, ya. Lau ma ta'tina bil malaikah in kunta minas shadiqin. Yang benar, kalau benar. Nah, ini ada penafsiran, ya, penafsiran. Misalnya ini mengembangkan saja sebetulnya, dari segi terjemahan saya sudah ngerti, ya. Tapi dicoba supaya lebih paham. Kalau seandainya malaikat yang didatangkan kepada mereka yang datang, bagaimana wujud malaikat yang asli, nah gitu, ya. Sudah itu
bagaimana tipe makhluk yang berbeda bisa berkomunikasi. Malaikat kan tidak ada hawa nafsu, ya kan? Malaikat tidak ada nafsu. Bagaimana dia bisa mengendalikan hawa nafsu, gitu kan? Kesulitan, ya. Nah, nanti di dalam surah-surah yang lain lebih rinci lagi, ya. Mari kita selesaikan surah ini supaya selesai satu surah, ya. Nanti kalau bicara surah yang lain, kalau ini surah ini berkenaan kita sebut, kita ulangi sebentar, ya. Nah, sekarang ayat yang menegaskan, ya, dijawab, kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran, ya, untuk membawa. Kalau malaikat diturunkan artinya itu membawa azab. Biasanya begitu. Malaikat itu kalau turun, ya, membawa azab, ya. Maka kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran, ya. Dan mereka ketika itu tidak diberi penangguhan, dan mereka ketika itu tidak diberi penangguhan. Kalau mereka datang diazab dan tidak ada lagi diundur-undur. Nah, gitu. Ma nunazzilul malaikah illa bil haqq, melainkan dengan hak, dengan kebenaran, dengan perintah kepada malaikat untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Wa ma kanu izam munzori, dan tidaklah orang-orang menjadi saat itu yang ditangguhkan. Jadi otomatis azab itu akan berlaku, ya. Sekarang nomor 9. Ini pernyataan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikra Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Nah, saya jelaskan yang terakhir saja, ya. Perkembangan terakhir. Jadi perkembangan terakhir, beberapa tokoh, ada yang termasuk negara menyarankan supaya menghilangkan ayat-ayat Quran, ya. Misalnya ayat yang berperang, ayat yang menimbulkan permusuhan, itu dihapus katanya, sekitar 100 ayat. Waktu itu saya dengar. Sekarang ada perkembangan baru, ya. Tidak mungkin menghapus ayat-ayat itu karena berkenaan dengan sejarah. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu sebagian, ya, sejarah-sejarah mengenai perjuangan Rasulullah SAW ada dalam Quran, gitu. Dan juga bagaimana menghapus hadis-hadis yang ada, gitu. Ya, akhirnya redam itu. Karena pemikiran itu kayaknya kita hapus saja beberapa ayat nih, damai dunia nih, kira-kira begitu, ya. Ya. Hapus ayat-ayat perang, hapus ayat-ayat yang seolah-olah Islam itu membuat permusuhan, gitu kan? Oke, rame pada waktu itu. Tapi sekarang redam, karena ternyata tidak mudah. Menghapus Al-Quran berarti menghapus sejarah perjuangan Nabi. Karena Al-Quran itu menceritakan perjuangan Nabi juga, dan menghapus hadis-hadis. Nah, jadi redam sekarang, ya. Demikianlah cara Allah menjaga
Inna nahnu nazikra wa inna lahu lahafizun. Zikra ya. Zikra itu yang menjadi kita, kewajiban kita itu zikra ya. Kewajiban kita itu zikra. Artinya begini, ayat Al-Qur'an ya, kita pahami isinya ya, kita masukkan di dalam hati, itu zikra. Kalaupun hafal ya, hafal ayatnya itu dalam rangka memelihara apa yang kita ngerti. Nah itu. Kalau kita bawa dalam sholat, seolah-olah mengadukan, melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita paham dan mohon tambahan ilmu. Nah gitu ya. Jadi zikra itu yang merupakan penasi. Saya sudah jelaskan satu saja ayat sebagai zikra yang tidak kita pahami, gelap ya, kita ikuti, maka setan akan berteman dengan kita. Sebagai contoh kemarin saya jelaskan bagaimana seorang yang alim ya, sholatnya rajin, sedekahnya rajin gitu ya, tapi dia tidak tahu perintah Allah untuk bicara semakin baik. Dalam surah Al-Isra ayat 53 ya. Wa kulli ibadi, katakan hamba-hambaku ya, yaqulul lati hiya ahsan, agar bicara semakin baik. Tapi melekat dalam watak pribadi dia ya, ngomongnya kasar, ngomongnya nyeleneh gitu. Nggak tahu dia ayat yang tadi. Satu ayat tadi tak paham dia. Maka kepribadian yang melekat pada dirinya itu dijadikan setan ya. Setan biasanya kalau orang begitu, pokoknya saya sampaikan ya, terima tidak terima terserah, pokoknya sudah saya. Nah, dia punya kebanggaan seperti itu. Kebanggaan itu sebenarnya didorong oleh setan ya, didorong oleh setan. Nabi pernah memberikan jawaban terhadap seorang ibu ya, yang ibadahnya bukan main ya, puasa, zakat dan sebagainya, tapi mulutnya selalu menyakiti tetangga. Nah kata Rasulullah, nah itulah ciri-ciri orang yang masuk neraka ya. Karena itu tadi ayat yang tadi ya, ayat yang tidak kita tahu itu, sehingga setan menemani kita. Dan sebab itu dalam surah Toha sangat besar ya dosanya. Surah Toha ayat 100 ya. Ayat 100 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Man a'rada anhu ya. Barang siapa yang berpaling ya dari Al-Quran. Nah ini baru berpaling. Kalau yang tadi wa may ya'shu, barang siapa gelap. Nah, kalau ini berpaling ya. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamah bizra. Dia akan memikul beban yang berat di akhirat nanti ya. Mari kita lanjutkan ya. Ini dialog selanjutnya. Sesungguhnya dan sungguh kami mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Ya. Dan setiap kali Rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Gitu. Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Nah, jadi ada ayat lain yang dalam surah-surah yang lain, nanti kita coba ya.
apa yang kita lakukan, sikap apa yang kita terapkan dalam Al-Quran ini, dalam menghadapi Al-Quran, maka sikap itu akan dimasukkan di dalam hati kita. Nah itu berbahayanya itu. Misalnya Quran ini berat, pelajarannya berat, sulit gitu ya, gitu. Maka itu akan masuk dalam hati kita. Al-Quran itu berat, sulit. Tentu tidak akan ada upaya untuk memahami Al-Quran, gitu kan? Itu berbahayanya. Oh kita sholat saja, sholat itu sudah dijamin. Kalau sholat kita bagus, maka itu yang dihisab duluan. Dia tidak tahu, ya. Seluruh ayat-ayat, seluruh bacaan Al-Quran itu tidak ada yang lepas dari Al-Quran. Yang dikatakan khusyuk itu, kita sholat, masuknya Al-Quran ke dalam sholat kita, masuknya Al-Quran di dalam sholat kita, ya. Karena seluruh ucapan-ucapan sholat itu tidak ada yang tidak berkaitan dengan Al-Quran. Dan melaksanakan Al-Quran itu setelah sholat, ya. Artinya kita sholat berusaha untuk memahami Quran masuk di dalam sholat kita, ya kan? Kemudian kita laksanakan Al-Quran itu di luar sholat, baru dikatakan landasan kriteria bisa khusyuk. Misalnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim, Maha suci Tuhanku yang maha agung. Apa artinya azim itu? Ya. Apa artinya azim itu? Sehingga seluruh berkenaan dengan azim itu dalam Al-Quran akan masuk di dalam hati kita. Begitu juga Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Apa itu tinggi? Di dalam Al-Quran. Nah gitu maksudnya. Sehingga meresap. Begitu kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terkenang kita seluruh ayat-ayat Al-Quran. Ya semampu kita. Kalau kita ingat 1-2 ayat yang berkenaan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, terbayang oleh kita, ya gitu. Nah, ini yang berbahaya. Kalau orang kafir ya sudah jelas. Kadzalika nasluquhu, ya, fi qulubil mujrimin. Jadi apa-apa yang disangkakan itu akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka, ya. Nah, kekhawatiran kita, sikap kita juga yang negatif terhadap Al-Quran itu kan, Al-Quran itu berat, Al-Quran itu payah, bahasa Arab misalnya gitu, itu kan negatif. Nah, yang negatif ini masuk di dalam hati kita, ini bahaya. Kalau kita positif misalnya, ya Al-Quran itu memang berat, kita harus belajar, gitu kan, gitu. Belajar, ya. Mendengar, gitu kan. Banyak ustadz menjelaskan Quran, kita kumpulin, gitu, ya. Belajar dikit bahasa Arab supaya paham, gitu. Paling-paling untuk bahasa Arab Quran, bahasa Arab Al-Quran, ya, bukan bahasa Arab untuk komunikasi, untuk bermacam-macam, hanya untuk mengerti Al-Quran. Saya kira sekitar 3 tahun bisa, ya, itu 3 tahun bisa. La yu'minuna bih, mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang yang terdahulu. La yu'minuna bih wa qad khalat sunnatul awwalin, yang dulu telah nyata
ya, kehancuran umat-umat, sejarah umat-umat yang mendustakan Al-Quran, ya, umat nabi sebelumnya gitu. Saya kira cukup dulu ya, mudah-mudahan ini kita bisa rampungkan. Saya sudah bayangkan ya, berapa lama memerlukan satu surah ya, satu surah. Tapi karena keinginan ya, sekarang sudah di dalam YouTube sudah hampir 800 rekaman. Berarti 800 hari yang kita lakukan ini, yang sudah kita rekam. Mungkin sudah lebih dari 800 kalau semuanya sudah masuk. Nah, kalau kita bayangkan itu nggak mungkin, tapi nggak tahu ya, berkat kemauan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena Covid sebenarnya. Karena Covid, jadi tausiah kita berhenti, gitu kan? Maka saya cobalah melalui rekaman saya kirim, ya. Terus sudah semakin banyak anak mantu saya bicara, "Mengapa nggak masuk di YouTube aja ya?" katanya. Nah, saya pikir kita kan nggak ceramah seperti orang tampil gitu. Kita enggak, kita hanya rekaman. Enggak, masukkan aja. Ternyata bermanfaat besar. Sudah puluhan ribu orang yang mendengarnya. Saya tidak tahu bagaimana dia mendengar, paling tidak pernah tahu gitu ya. Saya kira kita selesaikan satu ayat lagi berkenaan dengan perilaku. Setelah itu episode yang lain ya. Dan telah kami bukakan ya kepada mereka salah satu pintu langit. Lalu mereka terus menerus naik ke langit. Sana itu malaikat, ya, karena percaya kepada malaikat. Jadi terbayanglah kita kalau begitu mereka akan terus naik ke langit. Gitu. Lagi timbul sesuatu yang tidak logis ya. Saya kira kita cukupkan dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.